hari ke-21. 7, 14, 21. 21 pun tak bisa. Usah tengok-tengok tanggal lagi. 25, 26, 27, 4 bulan, 5 bulan, 10 bulan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bebas. Umur saya sudah 40 tahun, Pak Ustadz. Dulu orang tua susah di kampung, makan pun payah. Sekarang saya alhamdulillah sudah jadi bisnismen, pegawai tinggi, duit banyak. Kalau untuk 2 ekor kambing 5 juta, kecil lah itu. Apakah boleh saya akikah sekarang? Boleh. Menurut mazhab Syafi'i, pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, dia katakan akikah setelah dewasa boleh. Dari mazhab Hambali pula mengatakan boleh. Mereka berdalil dengan hadis Nabi, aqqa an nafsihi ba'dama bu'isa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Bayangkan, Nabi sesudah jadi Nabi mengakikahkan dirinya. Makanya besok pagi, kalau ada yang belum akikah, belilah kambing. Tapi jangan potong besok, karena kita puasa sunat. Hari Jumat, habis sholat Jumat, insya Allah makan kambing bersama. Tapi akikah saja. Kalau sudah 40 tahun, 50, akikah saja. Jangan diayun pakai marhaban. Ini udahlah akikah, minta ayun pakai marhaban. Marhaban ya Nur. Datang Ustaz Abdul Somad, disangka cucu yang diayun, lupa tuh ayun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Islam itu, tidak ada masa terlambat. Tak ada kata terlambat untuk berbuat baik, berbagi sedekah kepada orang lain. Tidak ada batas limit waktu tertentu, tapi makin cepat makin baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan agama. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu sembahyang salat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7, suruh wadribuhum fil asrah, 10 pukul, 7 suruh pukul 10, 7 suruh pukul 10. Kalau dah saya sampaikan tentang 7 suruh pukul 10, 7 suruh pukul 10, apa kata ibu-ibu? Pak Ustadz menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya yang payah. Padahal suruh menyuruh sembahyang solat bukan tanggung jawab ibu, tanggung jawab laki-laki. Anak tu bawa ke masjid. Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, dari maghrib ke isya, para imam kita yang juara internasional tu duduk, datang bawakan anak tu mengaji baca Quran kemari. Saya besar lahir di kampung, dibawakan ke surau, dibawakan orang tua saya ke guru mengaji. Pak Ustadz, ini anak saya namanya Abdul Somad, ini alif-alif. Waktu itu belum ada Iqra lagi, saya mengaji pakai alif. Alif di atas alif, di bawah i, alif di depan u, a, i, u. Ini berasnya sekarung. Di Islamic Center gratis, tinggal bawakan saja anak-anaknya. Tempat saya dulu, nikah beras sekarung mengaji. Anaknya, alif-alifnya, berasnya sekarung. Yang paling berkesan, paling ingat saya ujung. Rotan sebesar ibu jari. Ujungnya dibelah 4. Nanti Pak Ustadz, kalau anakku ni jahat, anakku ni nakal, pukullah dia, aku ikhlas dunia akhirat. Begitu kata orang tua saya dulu menyerahkan anak ke guru ngaji. Saya sangka basa-basi, rupanya serius. Kita masih anak baru, masih baik. Kawan-kawan yang sudah lama ni nakal-nakal. Saya memang dari kecil dulu baik-baik. Memuji diri Pak Ustadz. Begitu anak-anak tadi ribut, guru mengaji pun datang. Dipakainya lah rotan yang dikasih mak saya tadi. Sampai sekarang masih ingat saya sakitnya lagi. Makanya kalau balik kampung agak kurang ikhlas saya mencium tangan guru ngaji saya itu. Nah, dendam tidak, cuma sakit hati ada sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman dulu 36 tahun yang lalu dipukul pakai rotan pun tak semuanya jadi orang. Banyak juga jadi hantu, jadi setan. Apalagi lah tak ada main pukul sama sekali. Oleh sebab itu, oh Ustadz membela guru yang main pukul murid. Bukan. Saya tak setuju dengan guru berkelahi di rumah, tak mempan menempeleng istrinya, pergi dia ke lokal, ditempelengnya muridnya. Ini tak betul. Ini salah. Tapi model pendidikan main pukul adalah ajaran dalam Islam. Tapi pukulnya darbun ghairu mubarrih. Pukulnya tak boleh berbekas. Pukul tak boleh alat vital.
Pukul tak boleh pada wajah. Pukul tak boleh bengkok patah lebam. Pukul mengajar, bukan pukul menghajar. Jangan pula menjewer telinga sampai hilang telinga itu sebelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pendidikan. Makanya Nabi mengatakan man ala salasa banatin, siapa yang merawat, membesarkan, mengayomi, melindungi 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, nih, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Nikahkan dengan orang baik-baik. Ini menikahkan dengan orang baik-baik ini Masya Allah. Jangan sampai dulu waktu di rumah kita jilbabnya panjang, roknya panjang, baju kurung, baju Melayu. Tapi karena ingin mencari harta tak tentu arah, datang orang dari jauh, kita pun tak tahu dia entah sekolah apa, nikahkan saja karena menengok harta yang banyak. Seminggu 2 minggu datang dia ke rumah kita, dulu jilbabnya panjang, sekarang dia datang tak pakai jilbab. Rambutnya pun sudah berwarna merah kuning kelabu. Rupanya nikah dengan anak funky. Anting-anting di mana mata memandang ada anting-anting, telinga anting-anting, mata anting-anting, di hidung anting-anting. Masya Allah. Oleh sebab itu berapa banyak yang baik-baik berubah karena apa? Karena suami tidak pendidikan agama yang baik. Oh, Ustadz ingin anak-anak kami nikah dengan Ustadz ya? Bukan. Tapi yang penting ada basic pendidikan agama. Dia boleh SMP, dia boleh SMA, dia nanti sekolah umum, jadi dokter spesialis, jadi hakim, itu terserah dia. Tapi paling tidak 5 pelajaran agama ini ada di kepalanya. Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, fikih. Maka ini ada semua dalam kepalanya. Tapi masalah sekolahnya terserah bakat dia. Anak bapak ini kemana-mana bawa martil. Ah, ini nampaknya cocok ke fakultas hukum nih Pak Ustadz. Karena dia mau jadi hakim konstitusi. Kemana-mana anak bapak ini bawa jarum suntik. Ah, ini ada 2 kemungkinan. Pertama jadi dokter spesialis atau jadi pecandu narkoba. Arahkan dia kemana? Karena kalau tak diarahkan dia akan pergi kemari. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Arahkan dia. Bayangkan di tempat-tempat lain orang tak sanggup memasukkan anak ke sekolah agama. Saya diantar oleh guru agama ke lapangan parkir. Di sementara jalan itu saya tanya, "Pak, di sini pelajaran agama berapa?" 5 Pak Ustadz. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Nabi, 5 pelajaran agama. Hebat. Berapa bayar uang sekolahnya? Daftar ulang tiap tahun 14 juta. Siapa yang bisa sekolah agama model seperti itu? Tapi di Rokan Hulu, Masya Allah. Saya, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Ustadz Mustafa Umar, Profesor Dr. Alaidin Koto, ikut kami menyeleksi guru-guru. Pak Kemenak pembimbing utama, ikut menyeleksi guru-guru yang akan dimasukkan ke SMP, ke SMA. Sesuai dengan kemampuan APBD Rokan Hulu. Maka satu sekolah di SMP SMA, dia boleh sekolah SMP, dia tamat SMA, tapi 5 pelajaran agama ini ada dalam kepalanya. Nanti terserah bakat dia masing-masing. Bapak Ibu bisa bayangkan, tamat dia di SMA, pendidikan IPA-nya bagus, masuk dia ke fakultas kedokteran, lulus dia di fakultas kedokteran Universitas Indonesia, hebat. Tapi dalam kepalanya Quran, hadis, bahasa Arab. Begitu pulang dia, lulus di rumah sakit, masuk di puskesmas, datang dia, belum lagi dia menyuntik pasien, tu pasiennya sudah sembuh duluan. Kenapa begitu? Menengok penampilannya, jilbabnya panjang, wajahnya lembut bekas air wudhu, salat duha, orangnya sopan. Masuk dia ke rumah sakit, ke puskesmas, ibu sakit, bapak sakit, sabar, ini ujian dari Allah, banyak-banyak berzikir, berselawat. Belum lagi dia obati, orang sudah sehat duluan dengan ucapan tata krama sopan santunnya. Ini enggak, anak sekolah kedokteran tapi agama tak tahu. Balik dari Jakarta, rambutnya pun rambut macam durian. Kuku hitam semua, anak funky, kuku hitam. Orang yang sakit nih matanya pun rabun, disangkanya malaikat maut. Belum lagi disuntiknya mati duluan. Oleh sebab itu maka bimbinglah dia ke dalam ajaran agama.
Seorang bapak, seorang ibu duduk berdua menangis, meleleh air mata. Kenapa bapak ibu menangis? Alhamdulillah Pak Ustadz, anak kami sudah duduk bersanding, dia sudah dapatkan pendamping suami, habislah tanggung jawab kami ini Pak Ustadz. Maka kami senang menengok anak kami sudah duduk, tanggung jawab kami sudah habis. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab habis? Seorang tua tak pernah tanggung jawabnya habis kepada anaknya. Sampai kapan? Sampai Israel datang mencabut nyawa. Tapi dia sudah sekolah, tapi dia sudah kasih akal, dia sudah akil balik, dia kan sudah dewasa. Ini yang selalu dikatakan orang, dia kan sudah dewasa. Dosa tanggung sendiri. Betul, dosa tanggung sendiri. Tapi tanggung jawab menanamkan pendidikan agama, tunjuk ajar, suruh larang. Suruh larang, orang tua menjadi penyuluh harus tetap ada. Sampai kapan? Sampai mati. Ustadz bicara begini, apakah Ustadz sudah diperlakukan orang tua seperti ini? Ya. Mak saya, walaupun saya hari ini sudah berumur hampir 40, 38 tahun, sudah tua, berceramah, khotib Jumat, tapi saya masih dinasehati orang tua. Nasihat terakhir dari mak saya dikatakannya, panggilnya saya, sini kau sebentar. Mat. Dia tak panggil Ustadz, panggil Mat aja. Mat. Ya Mak, jangan kau berzina. Aku ini kan Ustadz, apa pula jangan berzina? Mana mungkin berzina? Ustadz pun banyak juga setannya. Jangan kau berzina. Kenapa ini nasihatnya? Karena aku tengok di TV banyak betul orang berzina sekarang. Aku tak ingin kau berzina dunia akhirat. Tetap ada tunjuk ajar. Walaupun dia sudah sekolah agama, walaupun dia tua. Karena kalau tidak kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, tapi dia amanah yang luar biasa. Tapi kalau kita sanggup melaksanakannya, mati kita menghadap Allah, ini adalah amal yang tak putus dengan kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dalam Islam menikah bukan menyalurkan biologi seksual, tapi menikah adalah sunnatullah, menikah adalah sunnah Rasulullah, menikah adalah anjuran Allah, menikah adalah menjaga pandangan dan kemaluan, tapi menikah juga adalah amal yang akan dapat dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan syarat melaksanakan kewajiban, menjauhkan larangan yang sudah dituliskan Allah, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Tentu banyak silap salah dari hamba Allah yang dhaif. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sebagaimana biasa mungkin ada tanya jawab. Hal-hal yang ingin ditanyakan kita akan bahaskan dalam tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.